Hola, kembali lagi sama gue. Kali ini kita bahas strategi, bukan jasa seperti biasa. Tapi sebenarnya ini bukan pertama kali gue siaran bahas strategi. Tapi memang sudah lama sekali, jadi kedepannya semoga lebih sering gue bisa bahas strategi bersama kalian. Kali ini gue bahas El Clasico. El Clasico, kenapa El Clasico? Karena Madrid itu lagi jaya-jayanya di Eropa, tapi di kandang sendiri mereka tertinggal 12 poin. Sementara Barca mengalami banyak sekali cedera. Dan ini menjadi tantangan untuk Xavi. Kalau kita lihat tahun ini mereka sudah 4 kali bertemu. Di La Liga di kandang Madrid, kalau nggak salah ya, Madrid menang. Terus di kandang Barca menang. Ditambah Piala Super Copa di Saudi, Barca menang. Dan juga leg pertama Copa del Rey semifinal di kandang Madrid, Barca juga menang. Dan ini match keempat tahun ini, match kelima tahun ini bermain di kandang sendiri. Hanya kalau kalian bilang, kalau para kardus bilang, oh ya Barca 3 kali menang, pasti ya bisa menang di kandang sendiri. Salah besar. Jadi kalau lu lihat leg pertama di mana Real Madrid kalah 1-0, itu Barca main parkir bis. Jujur gue lupa terakhir kapan gue lihat Barca bermain seperti ini, terutama di babak kedua. Dan believe it or not, di kandang Madrid tidak melakukan satu shot on target. Oke. Inilah salah satu kelemahan Ancelotti. Kalau gue bilang, ya kalian semua tahu, gue selalu bilang Ancelotti ini pelatih miskin taktik. Kenapa gue selalu bilang begitu? Karena dia murni mengandalkan skill individu. Dan selama menang, fansnya happy, everybody happy. Tapi di sini, ya gue nggak begitu ngeliat menang kalahnya, gue lihat prosesnya. Dan kelihatan sekali berapa kali ketemu Barca, mereka tidak bisa meng-create banyak peluang. Terutama seperti di leg pertama lawan Barca. Di situ mereka melakukan banyak kombinasi, akan tetapi zero create chances. Ya, jadi lu kalau sebagai tim sebesar Real Madrid sudah biasa ketemu tim parkir bis. Ya, jadi bukan hal yang baru ketemu tim parkir bis. Maka dari itu untuk gue agak aneh kenapa mereka nggak bisa create chances. Nah, karena itu kita bahaslah sekarang apa yang terjadi kira-kira di leg kedua ini. Madrid bermain dengan putih. Yang jelas Madrid pasti menyerang karena mereka ketinggalan 1-0. Gue taruh agak ke areanya sini karena kemungkinan besar Barca yang diserang. Dan Barca bermain dengan gue kasih warna merah. Barca selalu main dengan 4-3-3. Tapi kedua wingernya biasanya turun dengan 2 DM. Oke, jadi kemungkinan besar Madrid turun dengan line up yang paling kuat mereka. Vinicius, Benzema, sama Valverde. Jadi artinya Valverde itu akan turun ke bawah dan finish serangan akan lebih sering dari sayap kiri. Oke? Tapi ini udah biasalah. Dan dengan 1 DM, Camavinga atau Tchouaméni, Kroos sama Modric yang menyerang. Kroos mungkin jadi lebih bergantian posisi dengan DM-nya, lebih ke box to box. Kiri terakhir Nacho beberapa kali bermain bagus. Militao sama kemungkinan Alaba atau Rudiger, karena Alaba udah fit kemarin main dengan timnas Austria. Di kanan Carvajal. Ya, jadi Madrid turun dengan line up terbaiknya. Sementara di Barca, Araujo, Christensen, center back yang diandelin oleh Xavi akhir-akhir ini cedera. Oke? Di kanan kemungkinan besar Koundé yang main, ya gue nggak tahu juga Koundé. Dan di kiri kemungkinan Balde. Nah, siapa yang main di tengah bisa juga Marcos Alonso dan Eric Garcia. Ya, Marcos Alonso, Eric Garcia atau Marcos Alonso dengan Koundé.
Kalau Marcos Alonso dengan Koundé yang main, kemungkinan besar Sergi yang di kanan. Sergi yang di kanan, I don't think it's a good idea karena dia lelet ketemu Vinicius. Jadi gue prefer Koundé yang di kanan, bukan Sergi, Roberto. Kalau Koundé di kanan, di tengah Eric Garcia dan Marcos Alonso. Nah, Sergi kemungkinan besar bermain di sebagai DM bersama Busquets. Oke? Nah, di depannya itu ada Xavi. Di kanan kemungkinan besar Rafinha. Di kiri, ya gue nggak tahu siapa. Bisa juga Xavi di sini. Kalau Xavi di sini, siapa yang di belakangnya? Karena kalau Frenkie de Jong nggak ada, ini praktis nggak banyak pilihan. Kessie, Busquets, sama Sergi. Jadi asumsi Koundé yang bermain di kanan ya. Jadi bisa juga Kessie, Sergi sama Busquets sebagai DM, Xavi di kiri, Rafinha. Oke. Apakah ini line up yang ideal? Sama sekali tidak. Maka dari itu di leg pertama Xavi juga mengatakan ini bukan permainan ideal gue karena gue nggak punya banyak pilihan. Nah, kecuali nanti Frenkie de Jong udah fit. Kalau dia udah fit, minimal Xavi masih bisa geser. Gue nggak tahu sefit apa Pedri sama Dembele. Mungkin mereka bisa bermain 10-20 menit. Tapi intinya adalah sebagian besar dari pertandingan Xavi mengandalkan 11 ini. Nah, kalau Barca bermain menyerang dengan 11 ini, kemungkinan besar itu Barca akan kalah. Karena murni kualitasnya, bukan strategi, murni kualitasnya. Sementara Madrid, apa yang harus dilakukan? Yaitu kalau gue bilang jarak antar pemain itu tidak boleh terlalu jauh, satu. Dan ini memang salah satu kekuatan Madrid membuat seperti di sini. Benzema kita tahu sangat mobile, membuat triangle. Di sini Modric bisa masuk, Valverde bisa masuk, bisa membuat triangle. Bisa membuat triangle. Di sini si Nacho bisa masuk eventually dan Carvajal mendukung, bisa buat triangle. Bisa buat triangle. Nah, inilah kekuatan dari Real Madrid. Yaitu mereka one touch yang sangat bagus, mereka saling tahu pemainnya berada di posisi mana, jadi pilihan sangat banyak sekali. Tapi pertanyaannya kenapa di leg pertama tidak bisa create chances? Nah, pada saat lu tergantung dari skill individu, sementara pemain lu lagi tidak terlalu bagus, lagi sedikit menurun, dan itu terjadi di leg pertama, you don't create anything. Ini yang jadi masalah. Padahal kalau dibilang defense Barca juga nggak bagus-bagus amat, ya kan? Dan harus diwaspadai dengan counter attack-nya Barca, terutama kalau lewat Xavi atau Rafinha yang bisa dibilang cukup kenceng. Nah, salah satu yang harus dilakukan oleh Madrid kecuali kombinasi-kombinasi ini, yaitu shooting dari second line. Oke? Madrid mungkin harus melihat gaya bermainnya Ajax tanpa playmaker, ya. Cara bermainnya tanpa playmaker, apakah itu cocok dengan Real Madrid? Oh, kalau gue bilang sangat cocok. Caranya gimana? Very simple. Ini kan 4 defender turun. Biasanya Busquets ikut turun juga, jadi ada 5. Lewandowski stay di depan. Oke? Lewandowski stay, di cover dengan 2 center back. 5-4. Ya, caranya bagaimana? Di kanan Valverde ini kan bisa dibilang pemain yang sangat mobile lah, ya kan? Kalau mereka mengikuti seperti di leg pertama, shooting dari jarak jauh, ya kalau berdasarkan data nggak ada satu on target, artinya shootingnya nggak jelas semua, ya. Shooting boleh, tapi harus ada lebih banyak kombinasi, lebih banyak variasi lah. Lebih banyak variasi, jadi tidak mengandalkan hanya dengan shooting. Caranya gimana?
lakukan banyak passing, sirkulasi bola, oke? Sirkulasi bola tengah, kiri, kanan, sehingga defense-nya Barca mau nggak mau ke belakang. Karena kalau lu passing ke samping, ini kan pasti ikut mundur, ya kan? Lu passing balik, ada ruang sedikit untuk maju, press lagi, ya kan? Nah, Ajax itu bermain tanpa playmaker. Nah, kombinasi 3 orang plus skill individu itu bisa diterapkan terutama di area Vinicius sama Benzema di sini. Valverde bisa nusuk untuk menutup ruangan, atau Modric bisa masuk, atau Kroos bisa cover, sehingga pada saat mereka kehilangan bola, asumsi salah passing. Ini jarak pemain Madrid sama Barca ini lebih dekat. Ya, jadi bisa langsung high press untuk kembali merebut bola. Ini teorinya seperti ini. Kalau ini dilakukan, gue tidak menutup kemungkinan Madrid bisa menang. Karena sebagus apa defense-nya Barca, seringkali juga ada blunder di belakang diselamatkan oleh Ter Stegen. Ter Stegen kemarin lagi jelek banget mainnya sama Jerman. Oke, kebobolan 3. Jadi Ter Stegen ups and down juga. Sementara dari Barca, kalau gue bilang jangan terlalu main high press, karena lu akan keteteran. Pada saat Barca main high press, there is a lot of space. Banyak ruang yang bisa dimanfaatkan dengan skill individunya. Kemungkinan besar ya, bertahan di babak sendiri, ngincer counter attack. Jadi, I'm not sure. Gue tidak yakin ini ide yang bagus ketemu Madrid main high press. Ya. Karena murni ruang yang banyak kalau lu melakukan high press, asumsi begini ya, Madrid pegang bola, ini turun, ini Lewy ngepres, ini nutup, Xavi nutup, ini ke sayap, ini di cover 4, bentar ini gua hapus dulu. Cover 4 defender. Tengah, nutup pemain tengah, kanan, ini Benzema, ya seperti ini. There is space here, space. Pada saat pemain masuk, ini udah ketinggalan nih, ya kan? Karena dia maju ke depan. Yang belakang passing ke sini, ini bisa masuk. Space, ini nutup, ini boleh nutup, ini bisa masuk ke depan tengah, space. Nah, ruang-ruang ini jangan diberikan kepada Real Madrid, karena murni Real Madrid sangat-sangat luar biasa dengan kombinasi 3 orang, passing cepat, positioning bagus. That's why dengan kualitas pemain Barca yang ada sekarang, bisa dibilang praktis bunuh diri atau terlalu ambil risiko, ya kan? Mendingan kayak leg pertama, walaupun gue sama sekali tidak suka ya, gue bener-bener enak lihat Barca kemarin main bertahan. Lebih baik reaction football, ngincer karena mereka dalam posisi unggul. Madrid dalam posisi tertinggal. Madrid yang harus mengejar, bukan Barca. Yang ambil risiko itu Real Madrid. Cuman Madrid ini punya banyak pemain yang sangat berkualitas sehingga gak gampang juga untuk nahan Madrid. Artinya kalau Barca mau menang, ya very simple. Barca harus lebih efektif dari sisi peluang-peluangnya. Jadi kemungkinan besar yang terjadi di lapangan, Barca bertahan, incer counter terutama lewat sayap sehingga Lewandowski punya ruang untuk mencari ke kiri atau ke kanan. Oke. 2 DM ini kalau nyerang jangan terlalu ikutan. Karena pada saat mereka salah menyerang, at least ada cover lagi. Kalau yang sayap ikut, sayap ikut ngebantu, Balde maupun Koundé itu nggak ada masalah. Kessie pun nggak ada masalah. Minimal 2 DM ini jangan ikut sama 2 center back bisa mengcover. Jadi kalau seandainya kehilangan bola, salah passing atau apa, whatever, minimal ada 4 orang ini di belakang yang bisa nutup serangannya Barca. Kira-kira seperti itu. Dan
Gua harap sih ya, gua harap tidak seperti leg pertama. Gua harap banyak variasi. Bahkan dari Real Madrid pun. Kalau emang Real Madrid, gue sebagai fans Barca, kalau emang Real Madrid bermain bagus harus layak menang, I don't really care. Seriously. Tapi kalau Barca memang harus menang, ya let it be. Ini bukan masalah siapa yang terbaik, siapa yang lebih efektif, siapa yang lebih bisa mengurangi individual error, siapa yang bisa memanfaatkan ruang, siapa yang lebih efektif dari sisi finishing. Karena finishingnya Madrid di leg pertama itu jelek banget. Dan Barca juga so-so. Rafinha ini nggak boleh keluar. Dia lebih bagus masuk ke dalam. Biar Koundé yang keluar. Begitu pula juga Xavi. Kalau nggak, si Lewandowski terisolir. Rafinha kalau masuk ke dalam, dia bisa melakukan shooting. Xavi pun juga. Jadi biar sayap ini untuk Balde dan Koundé. Karena kalau Rafinha lebih keluar, Lewandowski nggak ada yang cover, Kessie agak lambat, Xavi juga sangat bisa ditutup, sehingga peluang atau variasi untuk melakukan serangan itu lebih kecil. Kecuali Rafinha masuk ke dalam, dia bisa keluar. Dia bisa skill individu masuk ke dalam, dia bisa melakukan shooting, finishing, dan ini harusnya dilakukan Xavi juga. Jadi hal kayak begini sangat penting. Bagaimana peran Balde dan peran Koundé nanti. Kalau gue bilang biar sayap ini, area sayap itu untuk satu orang, yaitu winger. Nah, Rafinha, Xavi sama Lewandowski itu atau dibantu sama Kessie itu fokus ke serangan, kombinasi skill individu, shooting, whatever lah caranya. Oke? Jadi menurut gue kira-kira begitu. Yang penting untuk gue adalah enjoy the game, dan gue harap kalian juga yang fans Madrid, fans Barca, bahkan fans fans pengamat sepak bola kayak gue itu bisa menikmati pertandingan, karena kita akhir-akhir ini nggak terlalu banyak dimanja oleh pertandingan di level atas, dan kedua tim ini bisa memberikan sebuah pertandingan yang berkualitas secara permainan. Oke, sementara itu dulu, kita ketemu lagi di lain waktu. Thanks for watching.